yakin bahwasanya dalam salah satu kitab Khasaisul Kubra dikisahkan daripada Nabi Muhammad SAW dikala Isra wal Mi'raj bertemu satu makhluk, satu ciptaan Allah yaitu malaikat, yang dimana malaikat tersebut mempunyai kelebihan yaitu 1000 tangan, dan dari salah satu tangan tersebut malaikat tersebut mempunyai 1000 jari. Lalu Rasulullah terkagum-kagum melihatnya. Rasulullah terkagum-kagum melihat apa ini makhluk Allah yang Allah berikan sungguh kelebihannya luar biasa. Lalu Nabi Muhammad SAW saking kagumnya bertanya kepada malaikat itu tersebut, apa tugas engkau wahai malaikat? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku kelebihan hal seperti ini, tak lain dan tak bukan tugasku hanya untuk menghitung yaitu tetesan hujan ke dasar bumi. Tapi selayaknya aku ini bisa menghitung tetesan hujan ke dasar bumi, tetapi ya Rasulullah, aku ini hanyalah hamba yang lemah, hamba yang tidak bisa apa-apa. Dikala umatmu nanti bersalawat kepadamu, Allah turunkan hujan rahmah, dan hujan tersebut aku tidak bisa hitung. Ya ikhwani, dari mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yaitu ganjaran kepada orang yang sering bersalawat kepada Nabi Muhammad, satu kali dibalas dengan 10 kali. Bahkan Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha ahad, Allah yang maha satu, Allah yang maha tunggal, beliau memberikan kepada makhluknya, kepada manusia yang salawat kepada Nabi Muhammad, itu diganjarkan dalam satu huruf. Allah Subhanahu wa ta'ala ganjar dengan yaitu 360 malaikat. Kita katakan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad, dalam kalimat Allahumma baru aja Allahumma ada alif lam lam, 3 huruf. Kita lihat 3 huruf ini, satu huruf mendapatkan itu alif, itu mendapatkan 360 malaikat. Apa yang dilakukan malaikat tersebut? Apa yang akan dilakukan malaikat tersebut? Yaitu bersujud di hadapan Allah, tak lain dan tak bukan meminta ampun kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan berapa huruf yang telah kita baca tadi. Bersalawat kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Amalan apa yang akan diterima kita? Melainkan hanyalah permohonan kita, hanyalah yang tak lain dan tak bukan. Allah tidak akan tolak amalan, melainkan amalan kita salawat kepada Nabi Muhammad. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad tidak akan menambahkan derajat Nabi Muhammad. Kita enggak bersalawat sama Nabi Muhammad, enggak demen salawat sama Nabi Muhammad, tidak akan merendahkan Sayyidina Maulana Muhammad. Tapi apakah kita tidak malu kepada Sayyidina Maulana Muhammad? Dunia ini serta isinya dan langit itu serta isinya hanya dibikin untuk Sayyidina Maulana Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsinya, laulaka, kalau bukan karenamu ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Maka surga yang ada nanti di yaumil akhir itu hanyalah untuk Sayyidina wa Maulana Muhammad. Karena Habib Ali dalam yaitu Sifat Durar tadi dikatakan daripada Abdul Razak sanad sampai Abdul Razak bisanadi an Jabir ibni al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, dia bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kabarin nama kita. Apa yang minta dikabarin? Demi ayah dan ibuku, kabarin sama kita apa yang Allah ciptakan pertama sebelum segala-galanya diciptain. Rasulullah menjawabnya, yang pertama Allah ciptain segala-galanya sebelum ada yaitu dunia alam semesta ini, Allah ciptakan dulu yaitu nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu kepada Nabi Muhammad kita itu selaku undangan kepada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina, hei orang-orang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita di hari ini mendapatkan tempat yang luar biasa, tempat yang Masya Allah, Insya Allah Allah pandang tempat ini, Allah berkahi tempat ini. Karena Habib Abdullah Ba'alawi mengatakan tidak ada tempat paling agung melainkan tempat tersebut selalu menyebut nama Sayyidina Maulana Muhammad. Dan tidak ada mulut paling agung, mulut paling mulia melainkan mulut tersebut selalu mengucapkan Sayyidina Maulana Muhammad. Dan saya mengucap terima kasih kepada
daripada Sahibul Bait bisa membuka pintu lebar-lebar untuk menjamu kita, jamuan yang luar biasa yang alhamdulillah kita di sini bisa bertatap wajah lagi, bertemu lagi, bersilaturahmi lagi, dan bahkan silaturahmi itu yaitu fadilahnya kita memanjangkan umur. Para ulama mengatakan ada yang memanjangkan kita 10 tahun, 2 tahun dan 3 tahun. Dikisahkan pada kaum Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, ada satu lelaki yang di pojokan, lelaki pojokan ini lagi taklim, lelaki di pojokan yang lagi murung luar biasa, seolah-olah orang tersebut masuk enggak masuk, dengar enggak dengar apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Akhirnya Nabi Sulaiman didatangin sama malaikat, bahkan dia kabarkan orang yang di pojokan itu yang memakai jubah hitam itu besok 3 hari yang akan datang dia akan meninggal dunia. Nabi Sulaiman tersenyum. Lalu setelah beres taklim, orang tersebut nyamperin anak, yaitu Nabi Sulaiman. Ya Nabiullah, aku ingin seperti dirimu mendapatkan yaitu karomah, bisa mendengarkan mujizat, mendengarkan omongan binatang. Aku ingin mengerti. Kata Nabi Sulaiman, pulanglah engkau. Lagian juga nggak bakalan manfaat. Walaupun ente punya, nggak bakalan manfaat. Karena 3 hari yang akan datang dia akan meninggal. Nabi Sulaiman tahu. Akhirnya di tempat tersebut, di waktu tersebut dia pulang dengan hati yang kecewa kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Lalu di depannya ada anjing sama kucing lagi berantem. Anjing sama kucing ini lagi berantemin tulang. Kata anjing, ini punya gue. Enggak, kata kucing, punya saya. Lalu anjing itu bilang, udah, ini buat saya, nanti tungguin 3 hari. Ini yang punya rumah bakal meninggal, nanti banyak deh tulang-tulang ayam buat ente. Ini orang dengar siapa yang ngomong, siapa yang bisa yang ngomong tersebut. Dia cari kanan cari kiri, ternyata ada seekor anjing dan seekor kucing. Lalu dia gemeter, dia takut. Balik lagi dia ke Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ya Nabiullah, apakah betul yang dikatakan oleh binatang? Dia ceritain, apa betul? Nabi Sulaiman, nah, 3 hari yang akan datang engkau meninggal dunia. Karena itulah aku tidak akan mengkhabarkan kepadamu. Aku tidak memberi apa yang aku bisa kepadamu, tapi Allah tunjuk kepadamu, Allah takdirkan kepadamu. Dan kita lihat dari sini, kita minta sesuatu kepada seseorang nggak dikasih, tapi Allah udah takdirin dikasih. Kita datang kemanapun, hati kita yang benar-benar. Karena apa kita hati datang ini? Karena apa? Karena kita nggak enak, karena kita cari pamor, karena kita cari fulus, karena kita cari buat instastory. Kita ngaji, kemanapun kita ngaji, niatkan hati dalam diri itu ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala dan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kena hal apapun. Kalau hati kita nggak ikhlas, hati kita karena seseorang, dikala pulang naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, kena kecelakaan kejadian apapun, dijadikan Allah takdirin dia dicabut nyawanya. Lalu itu orang yakin bahwasanya akan masuk nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, karena di hatinya bukan karena Allah, di hatinya karena sesuatu yang dimana melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, semoga kita hadir di tempat ini itu dikarenakan Allah dan Rasulnya. Kita minta di bulan ini kita membaca maulid, dan di mana bulan ini bulan Rabiul Awal yang dimana dilahirkannya Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan bisa agung, Sya'ban bisa agung, bulan-bulan lain bisa agung dikarenakan apa? Ada Rabiul Awal. Karena ada bulan Maulid yang dilahirkannya Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata enggak ada bulan Maulid, bahkan Ramadan pun tidak akan mulia. Ada pertanyaan di dalam Bidayatul Hidayah, kalau nggak salah. Dalam Bidayatul Hidayah ada satu pertanyaan, lebih mulia mana, Ramadan atau Rabiul Awal? Ulama tersebut mengatakan lebih mulia yaitu Rabiul Awal.
Kata orang ini, kenapa? Kan di Ramadan ada turunnya Al-Quran, di Ramadan ada yaitu Lailatul Qadar, yang dimana hari-hari tersebut hari-hari luar biasa. Kata ulama tersebut mengatakan, andai kata tidak ada Sayyidina Maulana Muhammad, maka Al-Quran tidak akan turun di syahr Ramadan, dan Lailatul Qadar tidak akan ada di bulan Ramadan. Jangankan bulan Ramadan, makhluk hidup pun tidak ada satupun. Jikalau Rabiul Awal tidak ada, Nabi Muhammad SAW tidak ada. Kembali lagi ke hal yang tadi, orang tersebut udah gemeteran meninggal dunia 3 hari. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, persiapkan diri untuk 3 hari ke depan. Dia ibadah sama Allah, tiap hari istighfar, bahkan makan sampai lupa, minum sampai lupa. Dia istighfar sama Allah, dia ibadah sama Allah, dia minta maaf ke sepenjuru yang ada di daerah tersebut. Mungkin satu provinsi, dia putar minta maaf terus udah 3 hari. Lalu udah tepat nih, bentar lagi mau jam 12 ganti hari, udah 3 hari dia siapin dirinya, gak mau ada cabut nyawa yang sakit. Dia siapin, waktu dia siapin jam 12 lewat dia belum meninggal dunia. Dia lari ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia nanya, ya Nabi Allah, kenapa aku tidak meninggal? Apa amalanmu? Aku tak punya amalan apa-apa, hanya satu, aku meminta maaf mendatangi keluarga-keluargaku yang ada di negeri ini. Kata Nabi Sulaiman, ini yang menyebabkan umurmu jadi panjang, karena Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Sulaiman, memanjangkan umur orang yang masuk rumah silaturahmi itu yang datangnya panjang umur 10 tahun, yang didatanginya juga sama. Dan kita keluar dari rumah ini, kita punya saudara membawa kita dosa, membawa kita yaitu pahala, yaitu membersihkan dosa. Dan yang didatanginya bukan dosanya ditinggalin di tempat tersebut, tapi dosa dia juga ngikut keluar tuh, tapi nggak ngikut sama orang yang silaturahmi. Intinya dua-duanya dosanya terhapus, pahalanya menjadi banyak. Itu yang dimana hal yang disenangi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hati-hati kepada kita semua, jangan sampai mempecahkan yaitu tadi silaturahmi, karena Rasulullah nggak demen hal yang seperti itu. Semoga kita dipanjangin silaturahmi kita, diistiqomahkan dalam perjalanan Islami kita. Insya Allah kita semoga yang punya rumah dan kita umumnya semua dipanjangkan umur, sehatkan badannya, dibanyakin rezekinya, diberkahi kehidupannya, disyafaati Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadamin